Raden Adipati Singa Perbangsa ini, beliau menjadi Bupati pertama Kerawang itu sejak tahun 1646. Sebelumnya 1633 beliau menggantikan ayahnya menjadi Wedana di Tanjung Pura. Nah, setelah Sultan Agung wafat 1645, Amangkurat I memecah wilayahnya bagian barat menjadi beberapa kabupaten atau ajeg, diantaranya adalah Karawang. Nah, maka secara otomatis beliau menjadi Bupati pertama Karawang dan wakilnya itu yaitu Raden Adipati Wirasaba yang makamnya di Lewigoong atau Waringin Pitu. Berikutnya singa perbangsa yang ada di sini itu adalah singa perbangsa yang keempat. Nah, yang pertama ada di Banjar, yang kedua ada di Banjar, yang ketiga ada di Ciamis, Cisaga atau Bojong Lopang, ya, dan ini yang keempat. Nama beliau, karena singa perbangsa itu adalah gelar, nama beliau yaitu Wirasuta, Raden Wirasuta. Nah, putranya Raden Anom Wirasuta, bupati juga, yang dilantik di Guadayu, Pangkalan. Nah, jadi kadang-kadang kita tahu nama gelarnya, nama aslinya lupa, gitu ya. Jadi nama beliau Raden Wirasuta, jadi tidak pakai Anom. Jadi Raden Wirasuta. Nah, putranya Raden Anom Wirasuta itu yang memang hampir sama. Dulu itu biasa anak dengan bapak, kadang-kadang dengan kakek itu sama. Lalu selanjutnya beliau dikuburkan di sini. Ini akibat pemberontakan daripada Trunojoyo yang dibantu oleh Kerajaan Galesung yang menyebar ke daerah kita. Pada saat itu bulan Mei 1677 Singa Perbangsa 4 ini atau Wirasuta ini bersama Wirasaba itu menandatangani kontrak dengan POC karena waktu itu Mei 1677 ya, itu kita atau wilayah Kerawang sudah diserahkan oleh Mangkurat itu kepada POC yang ada di Batavia. Nah, maka untuk itu terjadi kekacauan di Kerawang, diantaranya karena ada pemberontakan yang melebar ke sini. Nah, beliau gugur di sini, yaitu pada saat bersama sebagian pasukannya, ya katakanlah mau melaporkan kejadian di Kerawang ke Batavia melalui jalur laut, ya. Karena kalau lewat Citarum itu sudah dikuasai oleh para pemberontak. Itu menurut catatan, ya. Dan ini pada saat itu adalah sungai, Pak. Ini yang sekarang jadi empang-empang. Ini sungai. Jadi menurut hasil penelitian Ibu Suhaini tahun 70-an dalam bukunya bahwa beliau itu pas naik ke perahu itu gugur kena tombak. Jadi akhirnya beliau meninggal, ya mungkin dulu ini gili-gili ya. Ya akhirnya dikuburkan di tempat beliau gugur gitu ya. Nah itu rupanya mengapa beliau dikuburkan jauh sekali dari ibu kota kabupaten. Jadi larinya ke arah, katakan jalannya ke arah timur dan akan menggunakan sungai Cilamaya. Dan ini memang sungai sekarang itu berbilut, Pak, ke arah sana sungai yang ini. Jadi istilah kalau itu okpolet ya, dulu sempat ini waktu saya kecil itu lihat tuh masih empong sepanjangnya ya dan dalam gitu ya. Nah, karena memang dulunya sungai, jadi beliau gugur di daerah sini, yaitu pada saat di perahu. Nah berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, dari hasil seminar tersebut ya dapat disimpulkan bahwa beliau itu memang betul bupati pertama, yang mana di dalam internet khususnya gitu ya, itu ramai sekali, sehingga Pemda kemarin memfasilitasi untuk acara tersebut langsung dari sumber-sumbernya, langsung dari yang berkepentingan. Nah, adapun beliau berseliweran juga foto beliau ya, saya juga kaget nih ada foto ini. Ini Bupati Ciamis yang keberapa nih?
yang 1870 kalau nggak salah ini, beliau menjabat. Ini pekerjaan teman saya Pak. Jadi dia ahli lukis, kan suka ada lukisan imajiner ya. Nah, foto bupati, memang ada fotonya waktu itu ya, sudah foto Bupati Ciamis pokoknya. Dilukis ulang gitu, pakai lukis. Akhirnya ditulislah Adipati Singapura Bangsa. Ya, akhirnya ya kadung sudah ramai di internet. Jadi banyak yang mengklaim inilah foto Singapura Bangsa. Padahal ini Bupati Ciamis Pak. Nanti bisa dicek. Berikutnya seperti kejadian kemarin ya Pak. Jadi plat kuningan kandang sapi gede jadi cover di HUT Karawang tuh ya, di bukunya. Itu saya kritik habis-habisan, jadi kan saya dipanggil ke bagian arsip. Nggak tahu itu kerjaan saya juga, kerjaan temen gitu ya, bahwa plat kuning kandang sapi gede itu ini gitu. Padahal mah hasil Photoshop Pak, diupload di internet, diambil sama Belanda tuh. Kita download lagi gitu kan. Akhirnya jadi cover seolah-olah itulah plat kuningan kandang sapi gede, tapi ada hikmahnya juga. Kemarin sebulan yang lalu ditelusur Pak, sampai ke negeri Belanda ternyata tidak ada. Itu adanya di Sumedang ya, untuk plat kuningan kandang sapi gede masih dipegang oleh seseorang. Itu saja mungkin sejarah singkat dari Adipati Singapura Bangsa ini. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.